Oke, kita lanjutkan. Makhraj, harokat. Di dalam Arab itu sebenarnya hanya ada 3 harokat. Jadi harokat huruf Arab, harokat ya. Satu, kita kenal semua ya, yaitu dia disebut fathah. Yang kedua, kita sebut sebagai ini misalnya kasroh. Yang ketiga, kita sebut sebagai dhammah. Dalam bahasa, saya nulisnya fathah. Pakai H ya. Fathah. Fathatun. Kalau ditulis Latin agak susah. Kasrotun. Kemudian dhammatun. Ini namanya. Fathah, kasroh, dan dhammah. Nah, ada kaidahnya bagaimana mengucapkan fathah, bagaimana mengucapkan dhammah, dan bagaimana mengucapkan kasroh. Jadi, agar kita sempurna, agar kita bisa afshahil lughah sefasih-fasihnya, maka kita ikuti kaidah itu. Ini dalam bahasa Latin kita sebut sebagai A biasanya. Ini sebut sebagai I. Dan yang ini sebut sebagai U. Tapi ini nanti akan bisa menjadi O. Dalam beberapa huruf. Walaupun sebenarnya bukan O. Bukan O. Tapi O. Tebal. O. A. O. O. Gitu. Oke. Ada U. Nah, bagaimana melafalkannya? Sekarang bagaimana melafalkannya? Sederhana. Melafalkan fathah itu bentar ya. Ya. Kita sedikit ulang bahwa ada 3 harokat di dalam huruf hijaiyah atau huruf Arab, yaitu fathah, kasroh, dan dhammah. Kalau kita lihat padanan dengan huruf Latin, fathah itu sama dengan A, tapi nanti juga kadang-kadang akan menjadi O, tapi bukan O, tapi O. Kalau dhammah itu sama dengan U. Kalau kasrah sama dengan I. Tidak ada selain itu. Nggak ada. Walaupun nanti ada. Tapi untuk teori dasar menjadi tidak ada. Oke. Nah, agar kita afshahil lughah, agar kita mengucapkan dengan paling fasih, maka kita harus tahu teorinya. Walaupun pada intinya adalah bagaimana prakteknya, bukan bagaimana teorinya. Karena teori itu membantu kita dalam mempraktekkan. Tapi pada intinya adalah bagaimana praktek kita betul atau tidak. Itu nanti kita akan pahami itu. Nah, fathah artinya fataha, membuka. Yaitu membuka mulut, membuka rahang. A. Coba latihan. Buka sederhana saja. Tidak sampai lebar. Tidak juga tidak dibuka. Yang tidak dibuka. Beda kan? Kalau terlalu lebar, ini terdengar tebal A-nya ketika terlalu lebar. Ya, ketika kita biasa aja itu A, diucapkan biasa saja. Kemudian I. Sebenarnya ketika kita mengucapkan A barusan, A, itu kita pinjam hamzah. Hamzah kita kasih fathah. A.
Nanti ketika kita pinjam ba, jadi ba. Bata. Jadi mana A-nya? Mau awalnya apa aja, pasti akhirnya jadi coba. Ba. Ta. Sa. Ja. Ha. Ya kan? Jadi kalau kita potong, awalnya kesananya sama. A. Ya kan? Ya. Kemudian I itu kayak kasroh. Kasroh itu artinya merusak atau menurunkan rahang. Menurunkan rahang bawah. I. Rahang bawah turunkan. I. Secukupnya saja. Ketika terlalu turun, ya jelek. I. Jelek. Tidak turun juga jelek. I. Nah, jadi lebih fasih. Nah, itu kita pinjam hamzah barusan. Tapi intinya ke belakang sama. Itulah kasroh. Nanti kalau kita awalnya pinjam ba, bi, ti, si, ji, hi, ya kan? Di, zi, ri, zi, ya kan? Si, si. Nah, itu kalau kita pinjam di awalnya huruf, tapi setelah huruf itu selesai, kita tinggal harokatnya sama semua. Nanti akan beda tebal tipis saja. Kemudian berikutnya adalah dhammah. Dhammah itu artinya monyong. Jadi apa maksudnya? Dengan melafalkan dhammah adalah dengan memonyongkan bibir. Tanpa memonyongkan bibir, dhammahnya tidak afshahil lughah. Tidak sempurna. Nggak dimonyongkan. Nggak sempurna. Kita pinjam hamzah. Nggak usah monyong banget. Kemonyongan. Tapi harus dimonyongkan. Ya. Kalau kita pinjam ba, jadi bu, tu, su, ju, hu, khu, du, zu, ru, zu, shu, su, dan seterusnya. Jadi arti dari ini adalah memonyongkan. Bibir. Nah, itulah harokat-harokat dalam huruf Arab. Kemudian kalau sukun atau diam, tadi kan ada sukun, berarti kita tetap berada di makhrajnya. Jadi berada di makhrajnya. Contoh, hamzah atau alif. Alif itu yang pertama itu hamzah sebenarnya. Itu ya kalau diam makhraj hamzah di mana? Nanti kita pelajari. Tapi jangan a. Enggak bunyi. Ba itu nama huruf. Tapi ketika kita lafalkan ba itu be. Itu ba, be. Kenapa ada e-nya? Be. Bukan e, tapi itu pantulan. Ta, itu tak. Kenapa ada suara ta? Loh, kok ta ada suaranya? Sin, zai, itu suara-suara dari huruf. Ada yang bersuara, ada yang enggak. Ada yang ketika dia sukun, dia ada suaranya.